Sidang kasus dugaan pengeroyokan yang menyeret nama Putra Siregar dan Rico Valentino kini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah proses persidangan selesai, kuasa hukum Putra Nur Wafik Warodat mengungkapkan fakta mengejutkan dengan menjelaskan bahwa ada kejanggalan yang ia rasakan selama jalannya kasus tersebut. Kuasa hukum itu menyebutkan ada 2 kejanggalan yang ia temukan selama kasus ini bergulir. Kejanggalan pertama menurutnya berkaitan dengan keterangan Nur Alamsyah pada tanggal 11 Maret 2022 yang lalu. Sedangkan kejanggalan kedua yaitu pada tanggal 6 Juni 2022 yang lalu. Nur Wafik lantas mempertanyakan keabsahan keterangan pada tanggal 11 Maret tersebut. Hal ini karena keterangan 11 Maret diasumsikan sebagai keterangan penyidikan. Kemudian kuasa hukum Putra Siregar tersebut kembali membeberkan kejanggalan kedua. Menurutnya, kejanggalan ini masih berkaitan dengan keterangan Nur Alamsyah pada tanggal 6 Juni 2022 silam. Dengan adanya 2 kejanggalan ini, Nur Wafik nyatanya ingin agar majelis hakim kembali membuat pertimbangan hingga akhirnya berdasarkan prinsip yang ada. Hakim seharusnya mengambil keputusan yang akan meringankan terdakwa. Lantas, seperti apakah klarifikasi yang ditemui kuasa hukum Putra Siregar dalam persidangan tersebut? Kasih Polres gambar sama layarnya dibuka itu. Bisa Hakim yang mulia. Alhamdulillah sehat Hakim yang mulia. Sehat yang mulia. Sehat Hakim yang mulia. Dari keterangan saksi ini kita bisa ketahui fakta sebagai klarifikasi dari beberapa persepsi-persepsi yang kemarin kami sampaikan dalam persidangan oleh saksi fakta tentang notis mereka tentang seseorang yang memukul yang diidentifikasikan sebagai Putra Siregar karena memakai baju topi putih. Nah, ini hadir saksi beliau menyampaikan pada saat itu ada di kejadian, beliau juga memakai topi dan beliau adalah orang yang melakukan pemukulan terhadap saudara Farel, tetap sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi dalam hal ini itu menghapus keraguan-keraguan kemarin yang mengatakan bahwa saya juga melihat saudara Putra Siregar memukul Farel dan lain-lain. Nah, terkonfirmasi bahwa itu hanya persepsi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkonfirmasi juga bahwa ternyata saudara Putra Siregar tidak minum, tidak sedang mabok, dan bahkan melerai Rico Valentino dan mengajaknya keluar dari ruangan tersebut. Diterangkan oleh saksi Tio ya, bahwa pada saat itu memang saudara MNA ini sempat menyebut, ini ke teman-temannya, ini yang mukul saya. Lalu secara spontan Bang Putra ngomong, kapan saya mukul kamu? Seperti itu. Jadi bukan sebagai satu persetujuan, tapi penolakan. Karena Bang Putra Siregar sejak awal pun tidak pernah merasa mukul seseorang, dia hanya melerai. Kan seperti itu. Nah, tentang asumsi-asumsi persepsi dari setiap keterangan saksi di persidangan tentang adanya tolakan tangan dan lain-lain, nanti kita dengar Putra Siregar sendiri apa yang terjadi saat itu, ya. Itu tidak benar, ya. Terus Putra Siregar selain memukul terdakwa juga memukul orang lain namanya Farel, tidak benar. Nah, asumsinya mereka kan orang pakai topi putih, yang pakai topi putih bukan Putra Siregar saja di sana. Saksi korban tidak bisa hadir,
karena menjalani tes ujian akpol, sehingga keterangannya dibacakan. Tetapi ada yang menarik ini, tadi saya kritisi beberapa kali, kami menyampaikan keberatan sesuai dengan pasal 162 KUH acara pidana, ya. Keterangan saksi dalam penyidikan bisa dibacakan apabila tidak hadir dengan alasan yang sah. Nah, ternyata keterangan oleh saudara MNA ini dibuat dalam 2 kali. Satu tanggal 22 Maret, tanggal 11 Maret bersamaan dengan dia melapor, ya. Dan yang kedua adalah tanggal 6 Juni. Nah, bagaimana bisa keterangan tanggal 11 Maret itu diasumsikan sebagai keterangan dalam penyidikan, sedangkan penyidik belum ditetapkan. Status penyidikan baru dimulai tanggal 16 Maret, sehingga kami kerap keberatan. Bagaimana bisa dibuat BAP tanggal 11 oleh penyidik berdasarkan berita acara penyidikan, sedangkan waktu itu penyidikan belum dimulai. Ini kejanggalan pertama, ya. Nah, yang kedua, BAP kedua yang dibuat dalam penyidikan 6 Juni ternyata tidak didasari oleh berita acara sumpah. Jadi apapun yang dibacakan di sini kami nilai itu tidak ada artinya, karena satu, yang keterangan BAP pertama dibuat sebelum penyidikan, dan yang kedua BAP dibuat dalam penyidikan tanggal 6 Juni itu tidak ada berita acara sumpahnya. Nah, kami harap itu bisa menjadikan pertimbangan majelis hakim bahwa di tengah keraguan-raguan ada prinsip di mana hakim harus mengambil keputusannya mengenai terdakwa. Prinsipnya adalah in dubio pro reo. Ketika ada keraguan di sana, harus hal-hal yang menguntungkan terdakwa diprioritaskan. Pasalnya tetap 170 tentang pengeroyokan dan pasal 351 ya tentang penganiayaan. Junto pasal 55 turut serta. Jadwalnya kita dengarkan dari majelis hakim tadi menerangkan bahwa sidang yang akan datang adalah memeriksa terdakwa. Selain itu diketahui 2 karyawan Putra Siregar turut dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara penganiayaan Nur Alamsyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saksi tersebut bernama Arfan dan Prasetyo yang saat itu ada di lokasi kejadian ketika terjadi peristiwa penganiayaan di salah satu kafe kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada 2 Maret tahun 2022 silam. Lantas, seperti apa kesaksian yang diungkapkan oleh para saksi Putra Siregar terkait dirinya dalam kasus dugaan penganiayaan tersebut? Sejujurnya itu saya yang nyelamatin Riko ya. Kalau saya telat setelah di dalam. Jadi kita kita dari dalam kafe, saya keluar berempat. Saya, istri saya, Putra Siregar dan Riko Valentino gitu. Jadi kita semobil, cuman saat itu karena saya yang nyetir mobil, Bang Putra udah naik, istri saya sama Riko masih di luar gitu. Jadi istri saya ngajak Riko supaya kok masuk, cuman Riko nanti dulu karena di luar tuh masih ada cekcok sedikit lah gitu, cekcok antar kayak adu argumen biasa lah. Cuman ketika saya jalan pelan-pelan nunggu di ujung jalan, di tepatnya lapangan Blok S ya, karena itu lokasinya itu kalau kita lurus itu ke lapangan Blok S. Nah, saya tunggu di situ. Dari spion belakang itu sesuai dengan BAP saya atas laporan Riko, memang saya melihat Riko dan istri saya berjalan ke arah mobil. Tapi namun setelah istri saya masuk, Riko ini dipanggil oleh puluhan orang lah. Woi, jangan kabur lo. Oh, siapa yang kabur gitu loh. Cuman karena saya refleks, saya harus menyelamatkan istri saya dan Putra Siregar, ya saya jalan. Kenapa saya ninggalin Riko? Karena saya mikirnya ya Riko itu ya banyak teman-teman, karena mobil pertama yang keluar itu mobil saya. Gitu, mobil yang saya kendarai. Jadi saya tinggalin Riko karena saya mikir masih ada Arfan, masih banyak teman-teman yang lain gitu. Nah, setelah kejadian barulah saya jalan refleks untuk menyelamatkan istri saya, takutnya kenapa-napa juga kan, namanya ada keributan. Akhirnya saya nurunin Bang Putra di pom bensin di Tendean. Di Tendean ada pom bensin, Bang Putra itu mau ke toilet. Tapi dalam hati saya refleks, waduh Riko kenapa nih, takut. Akhirnya saya balik lagi. Akhirnya untuk menjemput Riko niatnya. Tapi ketika di kejadian itu, di lokasi kejadian di ujung jalan itu, saya ngelihat ada mobil lah gitu. Jadi ada mobil, tapi dikerubungin orang nih, siapa? Saya jalan pelan-pelan nih. Ketika saya ngelewatin mobilnya, tiba-tiba Riko keluar dari mobil ini. Keluar dengan nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki, muka berdarah-darah, itu langsung masuk mobil gitu. Nah, di situ ketika Riko udah masuk mobil, saya mau ngegas mobil tapi diberhentiin sama sebagian orang.
seperti itu. Jadi Riko tuh sempat ngelihat ada mobil gitu, wah itu mobil gua tuh. Udah akhirnya kabur dari kerumunan itu sih. Luka-lukanya? Di kafe Riko nggak kelihatan lukanya sih, jadi lukanya itu ya kejadian di luar itu sih. Oh yang pas di luar masa langsung? Iya, itu sih, itu aja sih paling. Kalau kejadian itu, saya kurang tahu ya, karena itu sebenarnya bukan circle saya yang pertama. Saat itu saya cuma diajak sama Bang Putra untuk nemenin gitu, jadi Bang Putra waktu itu nggak mau pergi kalau saya nggak ikut gitu. Cuman saya akhirnya ngajak istri saya juga gitu, akhirnya kita berempat semua mobil. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Dan abang pun tahu nggak itu Nur Alamsyah? Nggak tahu. Kita nggak tahu ini siapa, makanya waktu itu Bang Putra ketika dibilang, wah ini nih yang mukul gue, Bang Putra juga, loh mana siapa yang mukul, gue nggak pernah mukul siapa-siapa gitu, refleksnya gitu. Makanya Bang Putra mungkin karena nggak terima nyuruh saya, bebe foto gitu, foto. Cuman saya handphone saya emang lobet malam itu. Akhirnya Bang Putra awalnya Bang Putra difitnah memukul duluan. Iya, pokoknya pas saya kan tadi saya jelasin ya, saya narik Riko dan Bang Putra untuk keluar. Cuman Riko pengen ngejemput temennya. Akhirnya saya, istri saya dan Bang Putra nemenin Riko lagi masuk. Nah begitu turun lagi baru saudara MNA ngomong kayak gitu, dan refleks dibilang sama Bang Putra, lo siapa yang mukul gitu.